Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bung Erwin. Bung Erwin, ada dua nama yaitu Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta. Ini pemain Liga Indonesia. Bagaimana mereka kemudian bisa auto adjust, kemudian menempatkan dirinya dengan cepat dengan teman-teman Eropa diaspora kita ini dalam klub? Ya, mereka bagian dari pemain-pemain yang harus beradaptasi, saling beradaptasi, baik dengan rekan-rekannya ataupun dengan pelatih, harus dengan cepat ya. Kalau dengan Ramadan Sananta, mungkin pemain-pemain yang ada sebagian sudah pernah bermain bersama ya, karena Ramadan Sananta kan juga beberapa kali sudah dipanggil ke tim nasional senior, meskipun nggak selalu mendapatkan tempat menjadi starter. Tapi kalau untuk Septian Bagaskara, ini yang menjadi debut ya buat dia, dipanggil ke tim nasional senior, berlatih bersama pemain-pemain yang lebih senior, lebih berpengalaman dan bermain di Eropa. Ini tentu sebuah pengalaman yang harus dimanfaatkan secara maksimal gitu. Terlepas dari main atau tidak itu urusan belakang, tapi sebuah kesempatan dipanggil ke tim nasional senior di fase ini menghadapi tim seperti Australia juga yang pemain-pemainnya juga kelas dunia ya, meskipun banyak yang cedera juga, tapi Australia tetap adalah Australia yang merupakan pemain-pemainnya kelas dunia juga. Jadi kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlepas dari apakah nanti dipasang atau tidak, main atau tidak sebagai starter atau sebagai pemain cadangan pengganti, tapi kesempatan untuk dipanggil ke tim nasional dan berlatih bersama pemain-pemain yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan maksimal. Artinya kalau bicara antara Indonesia, timnas kita dengan Australia, posisinya sama dong Bung Erwin ya. Cuma karena kita ini tandang ke sana, menurut Anda secara psikologis apakah Australia bisa di atas angin dibanding kita? Acuannya tentu pertandingan pertama ketika bermain di GBK. Waktu itu Australia mainnya 0-0 tapi banyak sekali peluang yang didapat. Jadi acuannya seperti itu, tapi nggak jadi acuan yang benar-benar baku karena kan kondisinya berubah. Indonesia sekarang ada Ole, ada Kevin, ya kan, ada Mes. Sementara Australia di sisi lain juga kabarnya kan banyak yang cedera. Cuman kan ini bukan patokan juga sebelum tanggal 13. Nanti kan submit pemainnya itu tanggal 13 Maret deadline-nya. Nanti di situ baru ketahuan apakah pemain-pemain Australia ini benar-benar cedera dan tidak diikutkan dalam 2 match yang FIFA Matchday sekarang ini atau tidak. Kalaupun diikutkan juga kan masih tanda tanya juga apakah mereka ini cedera bisa main atau sudah pemulihan atau fit sepenuhnya. Nah, ini yang masih tanda tanya. Artinya kondisinya masih bisa dibilang masih tanda tanya baik Indonesia maupun Australia kan ya dalam pertandingan kedua ini. Ya, Mas Erwin, bola.com menulis value market, apa maksudnya? Nilai pasar ya, nilai pasar dari pemain-pemain yang ada gitu. Artinya pemain kita atau Australia nih? Ya dua-duanya. Tapi kalau nggak beda jauh ya? Ya lebih menarik pemain Indonesia. Apa menariknya tuh Mas? Ya kan kita selama ini value market kalau pemain-pemain Indonesia kan mungkin 5 tahun sebelum masa sekarang kan nggak ada tuh nama Jay Izzes pemain Indonesia yang main di Italia. Kan sebuah hal yang luar biasa kalau menurut saya sekarang ini ada seorang pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Liga Serie A ya, Italia itu. Ya ambil contoh Jay Izzes gitu. Yang kemarin-kemarin juga sempat dikabarkan ditaksir sama Juventus. Kan nggak kebayang kalau misalnya pemain Indonesia, timnas Indonesia. Bahkan kita jauh di atas Bahrain ya? Iya. Yang value market dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa itu udah pasti luar biasa. Itu menurut saya hal yang menarik dan terus terang membanggakan gitu ya. Iya. Oke. Nih, saya balik ke Bung Ropan. Meski kita dengan Australia nilainya beda-beda tipis ya, Australia agak di atas gitu kan. Ngaruh nggak sih ketika itu di lapangan bagi seorang pemain kemudian untuk dalam tanda petik ya, ini kebanggaan egonya gitu biar dia bisa cetak gol duluan gitu. Saya pikir nggak ngaruh. Nggak ya? Nggak ngaruh sama sekali bermain di sini. Jadi artinya kita yang bangga loh kalau mereka mahal loh. Iya, memang ada kebanggaan buat kita. Tapi yang pasti buat kita adalah bagaimana menampilkan permainan terbaik. Itu yang akan ditunggu oleh banyak orang. Iya. Nah, permainan terbaik itu sejauh mana Patrick Kluivert bisa meracik strategi dia dengan baik untuk tim kita agar bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak sesuai dengan keinginan dia bermain imbang di Sydney. Karena kan tidak mudah. Lawan tidak bermain di kandang tidak mungkin akan bertahan, Don. Betul. Mereka akan keluar karena mereka butuh menang. Bagi Australia, all out juga. Imbang itu kalah buat mereka.
Mereka tahu itu, bahwa Indonesia mengincar poin. Makanya Popovic sebagai pelatih, dia akan menyuruh timnya untuk bermain lebih terbuka tentunya untuk bisa membuat gol. Tinggal tergantung sekarang kita merespon dengan apa. Patrick Kluivert akan memilih pemain-pemain dia. Karena ketika main di Jakarta, kan banyak belum ada Mes, belum ada, termasuk Ole yang akan bermain. Kalaupun Kevin Dix bermain, ya mungkin masih 50-50 karena kemarin cedera ya. Betul. Itu dia belum ada. Jadi ada banyak pemain yang memang belum, termasuk Pelupesi kalau ada, Dean James, ya, Emil juga belum ada. Tapi sekarang kan semua sudah ada. Jadi mestinya kita jauh lebih kuat sebenarnya. Septian atau Kevin Dix? Ya apa tuh? Anda pilih yang mana? Kalau di Kevin Dix mau main, belum tentu dia bermain. Namanya ada Kevin Dix bermain di belakang, di posisi kanan. Nah di sana ada Sandy Walsh yang ada. Nah tadi malam bersama dengan klub dia Copenhagen dia tidak dimainkan ketika mereka bermain 1-1 di Liga Denmark. Karena memang dia dalam pemulihan, tapi namanya tetap dimasukin karena tidak terlalu parah. Mungkin kalau dia bermain itu lawan Bahrain, saya tidak yakin dia akan dipasang untuk bermain melawan Australia. Karena butuh pemulihan ini buat dia. Kalau dia cedera lagi lebih berbahaya. Tapi beruntung kita masih punya Sandy, masih punya Eliano yang bisa bagus bermain di posisi itu. Dan di belakang kita banyak pemain di belakang kita yang bisa bermain untuk menahan gemburan lawan. Jadi, artinya dengan kondisi seperti sekarang ini, meski pemain-pemain andalan kita juga tidak bisa turun semua, Anda masih optimistis dan yakin bahwa kita yang terbaik performa kita ini? Ya sangat optimis saya. Sangat optimis. Kan kalau yang 50-50 itu kan hanya Kevin. Ragnar Oratmangun memang tidak boleh bermain karena ada akumulasi kartu. Justin Hubner memang kartu merah. Tapi dengan ketambahan Ole, ya ada Pelupesi, atau bagaimana Dean James itu kalau secara radikal bagi Kluivert dia didorong lebih ke depan walaupun dia seorang fullback, ini akan jauh lebih bagus. Kemarin dia di Eredivisie mencetak gol di gawang Nech ketika dia memperkuat Go Ahead Eagles. Jadi saya pikir saya menunggu ini kalau sampai dia bermain bersamaan dengan Verdong itu luar biasa untuk bermain ada di depan. Nah semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk melihat ini komposisi apa yang terbaik. Karena kalau kita punya Ragnar ini akan jauh lebih bagus sebenarnya. Kalau dia tidak terkena akumulasi akan membantu bagi Ole ada di depan. Sekarang kan dia harus memilih untuk mendampingi seorang Ole Romani siapa? Marcelino, Eliano, atau Rafael Struijk. Itu yang tersedia. Walaupun kita masih punya Septian, masih punya Ramadan Sananta. Tapi saya juga tidak akan yakin bahwa mereka di starting 11. Bagi Patrick Kluivert langsung dimainkan Septian dan Ramadan Sananta. Pasti akan mendapat tempat di nomor 9 adalah Ole. Kalaupun ada kesempatan itu, akan bermain di babak kedua sebagai super sub. Disimpan dulu ya. Karena kan kita butuh poin, butuh angka. Jadi diharapkan sekali kita bisa membuat gol. Karena itu yang menjadi kekuatan. Bagaimana cara mencuri gol di babak pertama dari Australia? Ya tentunya bekerja dengan sangat keras. Dan kemudian bagaimana pemain-pemain tengah ini. Berarti dari awal sudah menyerang dong? Loh ya menunggu. Kalau kita juga bermain secara terbuka juga bahaya juga buat kita kan. Pasti Kluivert yang akan dibantu oleh Jordi sebagai penasihat teknik, Lansat sebagai asisten, dan Pastor akan melihat kemungkinan mereka bermain lebih bagus. Sebagai saya menunggu untuk counter buat mereka. Tidak melulu untuk bermain bertahan. Tapi kita menunggu buat mereka. Karena mereka juga kan kesulitan di pemain belakang. Kalau Soter tidak ada, Cameron Burgos tidak ada, Sirkati yang datang di Jakarta bermain tidak ada. Ini modal bagus buat kita. Bagus buat kita. Dan kehadiran Joe Pelupesi itu kunci ketika kita tidak mendapatkan Jairo Rederwald, maka posisi DM itu sangat kuat akan dimainkan oleh Pelupesi. Ada di posisi Pelupesi, itu, didampingi oleh Haye dan juga dengan Ivar. Kan kita kuat di sini. Nah kita manfaatkan kelemahan mereka itu di belakang yang agak longgar. Karena saya pikir ketidakhadiran kapten mereka, Harry Soter ini akan mengganggu. Dia bentengnya sangat kuat. Apalagi kalau Cameron Burgos, pemain dari Ipswich, yang kemarin konon kabarnya katanya mengalami cedera melawan Nottingham Forest di Piala FA. Kalau dia tidak ada, ini akan lebih repot. Bagaimana Popovic untuk bisa meramu kekuatan terutama di jantung pertahanan. Repot buat Australia. Hoki buat kita. Kita agak menguntungkan buat kita. Oke, ada tambahan 3 nama baru darah segar yang mudah-mudahan malam ini selesai ya prosesnya semua. Kita lihat dulu grafisnya berikut ini. Bung Erwin, silakan Anda komentarin. Ini ada nama Emil, kemudian Joy Pelupesi dan juga Dean James ya, yang kemudian proses naturalisasinya malam ini, hari ini diharapkan sudah tuntas dan langsung bisa mendapatkan paspor untuk bergabung dengan rekan-rekan lainnya di Australia. Ada Emil, kemudian Dean James, dan Joy Pelupesi. Pelupesi Ambon ya? Ya, betul. Kalau Pangemanan Minahasa. Tahu aja dong nih. Iya, oma saya Kaundang loh sebenarnya. Iya, cuma dari oma jadi nggak kepake. Oke, Bung Erwin, gimana 3 nama tadi komentarnya?
Ya, kalau Emil ini kan sebenarnya tarik ulur cukup lama ya, dan akhirnya bersedia untuk melakukan proses naturalisasi. Meskipun sebenarnya Indonesia punya Martin Paes, juga ada Hernando, juga ada Nadeo yang juga dipanggil. Tapi kalau misalnya Emil ini masuk, tentu akan semakin banyak pilihan di sektor penjaga gawang. Karena sekali lagi perlu juga Martin Paes itu mendapatkan pesaing dalam artian yang positif ya, Emil Audero. Untuk posisi dua lainnya, Joey Pelupesi ini juga sangat bermanfaat tentu bagi posisi lini tengah, karena selama ini kan Tom Hai ini juga harus dikawal sama pemain-pemain tengah yang punya karakter yang kuat gitu ya. Iya. Ada Ivar, ada Nathan. Cuman kalau Nathan ini kan posisi aslinya bukan di gelandang tengah gitu. Jadi kalau hadirnya Joey tentu bisa menambah variasi pilihan di lini tengah. Ini kan pemain ini kan harus bisa jadi tim player kan, Bung Erwin ya. Meski secara solo mereka masing-masing punya kelebihan. Kalau tidak sempat ketemu dalam waktu yang cukup panjang, tiba-tiba langsung harus berlaga dari satu medan yang sama. Anda melihat misalnya Emil, Joey, dan Dean James itu bisa langsung match nggak? Oh, tergantung bagaimana mereka adaptasinya dalam latihannya. Mungkin kalau misalnya dimainkan itu nggak dari posisi starter. Mungkin ya, ini prediksi saya. Gitu. Yeah. Mereka bisa saja menjadi starter setelah menjalani pertandingan lawan Australia. Jadi ketika menghadapi Bahrain, karena waktu latihannya kan bisa lebih lama ya, meskipun juga nggak lama-lama banget. Tapi dibandingkan dengan menghadapi Australia di kandang mereka ya, dalam posisi sama-sama butuh kemenangan, ini kan resikonya sangat besar gitu kalau menampilkan pemain yang baru saja bergabung gitu. Kalau mereka baru dinaturalisasi malam ini, sangat mungkin mereka yang termasuk kloter paling terakhir gitu yang akan datang menyusul di Sydney. Artinya berapa? Tanggal 18 ya? 18 ya. 18 itu kan ya, Mepet banget itu, sisa 2 hari. Satu atau 2 kali latihan gitu. Salah satunya adalah latihan resmi, mencoba stadion, mencoba lapangan. Iya, oke. Bung Ropan, Ya. 3 nama tadi analisa Anda gimana? Kalau melihat dari 3 nama itu, kemudian ada timbul pertanyaan, apakah ketiganya akan bisa memulai debut mereka untuk starting ya di komposisinya Clifford. Saya pilih peluang besar, tuh Don, itu ada di Joe Pelupesi. Karena kita tidak punya DM yang kuat. Memang oke, Ivar dan Tom Hai main bagus di tengah. Tapi kita butuh seorang gelandang yang bertahan DM itu kuat. Berdiri di depan Jai Isyes atau Mes Hilgers, atau entah dengan Rido di belakang. Pelupesi yang pas. Pelupesi yang pikir. Jadi kalau disuruh pilih, untuk starter, saya pikir kans besar itu ada di Joey Pelupesi. Ya. Kalau Emil mungkin akan diberikan kesempatan adalah Next. Martin Paes. Next mungkin masih bisa. Nah tapi perlu untuk ada Emil karena posisi dari Martin Paes ini kan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sudah dapat kartu kuning ketika melawan Arab. Ya. Kalau dia dapat kartu kuning lagi tentunya tidak akan bermain melawan Bahrain tanggal 25 Maret. Nah makanya posisi dari seorang Emil ini dibutuhkan untuk dia bisa bermain di sana kalau sampai ada apa-apa atau cedera yang dialami oleh Martin Paes. Kemudian satu sosok lagi, Dean James. Ya. Sama-sama memiliki posisi yang oke lah dengan Calvin Verdong, fullback di back kiri. Makanya saya bilang tadi, apakah berani bagi Patrick Kluivert ketika menurunkan starting 11 Don untuk memasang langsung dia berdiri di depan Calvin Verdong dan mereka berdua bisa saling bergantian ketika saling menyerang kan kuat dulu pemain yang ngotot, pemain yang bagus dan cepat untuk passing mereka, crossing mereka sangat baik. Bola-bola mati mereka sangat baik. Jadi ketika Verdong yang mengendalikan permainan bisa James Dean yang bermain di kiri. Begitu juga sebaliknya. Tapi semua kan tergantung dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat komposisi mana yang terbaik. Tapi peluang Joey hampir pasti tak tergantikan. Menurut saya kita perlu dia. Karena kalau di tengah itu nggak ada lagi. Selain Ivar dan Tom yang kuat itu pasti Joey yang bagus yang bisa bermain. Iya, Kecuali kalau Joey tidak bermain, pasti mungkin Marcelino yang akan ada di sana. Di depan itu bisa dia mainkan dengan Eliano untuk mendampingi Ole dan Rafael Struijk. Tapi ini tidak begitu oke menurut saya. Lebih bagus dengan Joey Pelupesi. Walaupun dia baru pertama, tapi dia cocok untuk bermain di sini. Sebagai debut pertama Joey, bisa nggak kita harapkan dia untuk kemudian memberikan satu hentakan kepada lawan Australia? Bisa lah. Itu sama seperti Jai Isyes pertama kali kan bagus lawan Vietnam, dia bermain bagus. Orat Mangun juga, Tom Hai. Ketika mereka baru pertama langsung klop mereka. Dapat Mes Verdong juga ketika bermain pertama kali juga begitu langsung dimainkan kan. Jadi Mes Hilgers ketika lawan Bahrain juga ketika itu dia main dan mereka bisa menahan dua-dua hampir menang bahkan sebelum ada Ahmed Al-Kaf itu menambah durasi injury time kan. Jadi bagi mereka profesional sebagai pemain profesional. Jadi kalau
Pelupesi bermain pertama, dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang gelandang bertahan. Dan akan menjadi tantangan buat dia, Don. Dia ingin membuktikan bahwa tidak tidak salah untuk mengambil dia. Dan dia adalah orang yang paling cocok saya pikir. Dan ini akan membantu Tom Haye. Akan membantu Ivar Jenner. Makanya dalam permainan dengan 4-3-3 itu kan bisa berubah, fleksibel. Itu akan bermain dengan dua gelandang yang kuat. Ivar sama dia. Buat Joy juga ya. Iya, Ivar sama dia akan bermain dan pengendalian serangan itu akan dimainkan oleh Tom Haye. Selama dia bisa memanfaatkan momentum ini, dia bisa jadi bintang itu. Oh, bisa. Ya, dia punya tendangan kaki kanan kaki kiri yang kuat dari luar kotak penalti. Jadi bagus. Sebelum sampai ke belakang ke Jai atau ke Mads Hilgers, itu harus lewat Joy dulu. Dia akan memutus semua itu di situ. Jadi kita perlu orang seperti dia. Dan saya yakin pasti Kluivert tahu kapasitas dari Joy Pelupesi. Dan dia akan berada di sana. Ini semoga, itu harapan kita semua. Oke, ya mudah-mudahan semua sudah beres malam ini, ya kan? Oke, Bung Erwin, sayangnya dua nama yaitu Asnawi dan Witan itu kemudian tidak dapat panggilan ya, tidak mendapatkan Garuda Calling. Bagaimana catatan Anda? Oke, kalau saya melihatnya waktu Coach Patrick itu bilang di konferensi pers pertama bahwa dia akan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain yang punya menit bermain yang banyak, yang cukup di tim, di klubnya masing-masing. Nah ini yang mungkin nggak didapatkan oleh Witan. Witan belakangan ini di Persija kan nggak selalu jadi starter gitu ya. Bahkan pernah juga nggak main dalam pertandingan, dalam sebuah pertandingan. Ini yang mungkin membuat Witan kehilangan tempat di posisi gelandang sayap ya, penyerang sayap di tim nasional. Dan juga Asnawi. Kita ngomong Asnawi sebetulnya dia punya menit bermain yang banyak bersama klubnya di Thailand, dan bahkan beberapa kali juga 1 atau 2 kali mendapatkan predikat man of the match. Tapi di posisi Asnawi ini ada pemain-pemain yang juga nggak kalah bagusnya. Ada Kevin Dix, ya kan? Ada Sandy Walsh, Eliano juga bisa main di situ. Asnawi mungkin nggak buruk ya, kalau dilihat dari catatannya bersama klubnya di Thailand. Tapi pemain yang ada di posisi Asnawi itu juga bagus-bagus. Jadi ini harus dipilih, harus ada pilihan yang diambil oleh Coach Patrick. Ya. Jadi kasusnya mungkin agak berbeda antara Witan sama Asnawi. Kalau Witan nggak dapat menit bermain yang banyak di klub, sementara kalau Asnawi, menit bermain banyak, tapi lawan saingannya di posisi dia, back sayap kanan, itu juga bagus-bagus gitu, bagus banget malah ya kalau Kevin Dix gitu. Kalau kita bicara Kevin Dix itu levelnya kan sudah level Eropa, dia main bersama klub yang mainnya juga di antar klub Eropa. Kemarin kan sempat main lawan Chelsea ya, klubnya Kevin Dix. Jadi saingannya memang bagus-bagus kalau Asnawi, sehingga dia kali ini nggak dipanggil. Artinya kalau bicara Asnawi tidak masuk dalam timnas, seberapa besar sih pengaruhnya pada prestasi Garuda kita di lapangan nanti, Bung Erwin? Kalau melihat pemain-pemain yang menyisihkan Asnawi di posisi back sayap kanan sekarang, saya rasa Coach Patrick juga sudah mengambil keputusan yang meskipun nggak mudah mungkin ya, tapi keputusan yang harus diambil saya rasa nggak berpengaruh. Nggak ada Asnawi terus jadi pincang, jadi titik lemah di posisi back sayap kanan, saya rasa nggak akan seperti itu, karena ya itu tadi bahwa di situ ada Kevin Dix, ada Eliano bisa main di situ, ada Sandi yang juga bagus main di situ. Ada 3 loh saingannya Asnawi, dan semuanya punya kualitas yang bagus ya, terutama Kevin Dix. Oke, saya minta Anda berdua membuat line up ideal menurut Anda berdua masing-masing. Bung Erwin, Anda dulu silakan. Anggap Anda coachnya ini. Di posisi kiper Martin. Martin ya. Di kiri Calvin Verdong. Di kanan Kevin Dix. Di duet back tengahnya Mes sama Jesus. Di tengah Joey sama Tom. Di kirinya Rafael. Di kanan di belakang striker Marcelino, strikernya Ole. Ya. Di kanannya ini yang Mas. Di kanan saya Eliano. Oke. Itu yang ideal menurut Coach Erwin. Kalau Coach Ropan? Bermain dengan 4-3-3 sesuai dengan keinginan Patrick Kluivert pasti sama. Penjaga gawang itu Martin Pas. Di kanan saya melihat bukan Kevin Dix. Kenapa? Kevin Dix itu oke. Kalau dia bugar,
dia yang akan menjadi nomor 1. Tapi kan dalam kondisi yang tidak bugar, Iya. untuk sementara saya taruh Sandy Walsh akan ada di sana. Di kiri, oke, Verdong udah tak tergantikan. Jai Ises dan Mes Hilgers, 4 back flat. Nah, 3 yang di tengah, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, sama Tom Hai menurut saya. Nah, 3 yang di depan Tetap ini Joy ya masuk ya. tetap Joy, saya ingin dia bermain karena memang ini pemain yang oke, yang bagus dalam bertahan, sangat kuat. Kita butuh dia. Oke, kesan di depan ada Ole Romeni, tinggal 2 yang akan dicari kan. Iya. Apakah Eliano Marcelino atau Eliano dan Rafael Stuik ya Iya. akan menampingi. Nah, sekarang tinggal 2 untuk menampingi Ole. Saya pikir ada Eliano mungkin ada di kanan ya, dan bisa menempatkan Rafael atau Marcelino. Saya coba dengan Marcelino karena Kluivert itu suka dengan Marcelino. Karena dia bilang pemain Indonesia yang dia paling senang adalah Marcelino. Nah, kalau Marcelino bermain di belakang Ole, ini kan bagus. Seperti ketika main melawan Arab. Iya. Tapi kita juga banyak menantikan. asal Ole masuk. Asal Ole Tapi masuk. kalau Ole tidak masuk, Ya Ole pasti masuk. Di starting line pasti masuk, dia akan masuk. Dan kita akan menunggu apakah 11 pemain ini adalah pemain naturalisasi semua yang akan dimainkan. Iya, Berani iya. enggak? Jadi tidak ada Marcelino atau Rafael aja. Jadi di depan bisa Rafael, bisa Eliano dan Ole. 3 itu depan. Kalau tengah kita udah bahas tadi kan. Iya, Tom iya. Hai, Ivar dan Joy. Jadi itulah starting 11 yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi Australia. apa yang harus kita antisipasi waktu kita ketemu timnas Australia? Iya pasti pertahanan kita harus kuat lah. Udah pasti itu karena mereka kan Apa bermain dengan kelebihan sepak bola. mereka? Ya, Kelebihan mereka? ya mereka pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain kerjasama tim yang bagus, ya bagaimana determinasi mereka Tapi bermain. mereka nggak underestimate Tapi- kita loh. Iya, mereka tahu kita kuat dan Iya. mereka pantau Iya. Indonesia itu berkembang dengan sangat bagus dan setiap kita ada pemain-pemain yang ambil sumber naturalisasi mereka melihat semua. Jadi mereka akan sangat hati-hati. Tapi saya yakin dengan tidak ada beberapa pemain top mereka, ini kan menguntungkan buat kita. Paling kita yang akan kita awasi buat mereka adalah Jack Irvine yang ada di tengah. Kita harus kunci. Ini pemain motor serangan mereka yang capsnya banyak, punya pengalaman Iya. dan dia motor serangan. Jadi Iya. itu makanya saya bilang kenapa saya suka dengan Joy. Makanya dia akan head to head langsung dengan Jack Irvine untuk mematikan. Kalau Jack Irvine tidak berfungsi dengan baik, itu 20-30% permainan Australia itu hilang. Satu lagi Greg Dan dia Goodwin. dalam keadaan vitalitas tinggi Iya, ya. ini pemain bagus. Yang bermain Jakarta kan betul. dia yang atur di tengah yang mereka mendominasi kuat. Jadi ada 2 pemain yang kuat selain Jack Irvine, ada Goodwin, Greg. Ini pemain dari saya bagus. Ini Cuma pemain. bedanya kan Joy kan debut pertama. Iya. Apa nggak ini membuat dia Enggak, justru bagi dia tantangan kalau diberikan tanggung jawab oleh Patrick Kluivert, dia akan memenuhi itu di lapangan. Dia akan berbuat yang terbaik, ya. Dan dia kan sudah terbiasa karena bermain di liga di Belgia, sebelumnya dia pernah di Sheffield Wednesday di Championship. Dia Ya. terbiasa bermain dengan pemain-pemain bagus-bagus di sana. Kemudian di Belanda di Eredivisie dia ikut bermain juga. Jadi nggak masalah bagi dia. Dia nggak merasa canggung bermain beda dengan pemain-pemain misalnya lokal kita tampil pertama untuk menghadapi dengan Iya, iya. pemain-pemain yang top. Jadi saya pikir itu yang cocok buat Joy untuk bisa mematikan pergerakan dari Jack Irvine. Karena ini pemain kunci. Oke. Kalau dari sayap itu yang saya bilang tadi, Craig Goodwin, ini berbahaya. Jadi tugas bagi seorang Calvin Verdong untuk mematikan Greg. 2 itu aja Iya, saya pikir iya. yang kuat dari Australia. Makanya Bung Joy Pelupesi kita monitor ini mudah-mudahan malam ini beres semua. Pasti beres. Urusannya ya kan. Pasti beres di Bisa KBRI, bergabung iya. di Australia. Iya. Oke, baik. Bung Roni, Bung Erwin, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.